Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semua. Ini adalah minggu pertama ya di tahun ini. Kita percaya hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, yang pastinya menguatkan setiap kita untuk menjalani sepanjang tahun ini. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kau Allah yang besar Tuhan, Allah yang sanggup mengatasi segalanya. Kami bersyukur Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami. Kau yang menuntun kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami mau deklarasikan Tuhan, kami akan berani menjalani sepanjang tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan cemas, kami tidak akan khawatir. Sebab kami tahu kami punya Allah yang besar, Allah yang memegang tangan kami sepanjang tahun ini. Di dalam nama Yesus Tuhan.
berkat Tuhan melimpah, berkat sukacita, damai sejahtera, kebenaran-Mu dimateraikan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berani, kami tidak takut, sebab kami berjalan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Bolehkah setiap kita bangkit berdiri? Kita percaya firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku.
menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka akan terbang seperti burung Raja Wali, terbang semakin tinggi, mengatasi segala badai kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami mau menanti-nantikan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sebab kami tahu kekuatan kami hanya ada dalam hadirat-Mu. Sebab kami tahu sumber kekuatan kami hanyalah Engkau Tuhan, yang besar, Allah yang besar, Allah yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu menepati janji-janji-Mu Tuhan. Janji-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau selalu menyertai kami sepanjang tahun, bahkan sepanjang musim yang sudah kami lewati Tuhan. Kami melihat ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang kami rasakan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami juga percaya Tuhan, tahun ini sama seperti Engkau menyertai kami tahun-tahun sebelumnya, demikianlah Engkau akan menyertai kami. Allah yang sama, Allah yang perkasa juga akan menuntun kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berserah dalam kekuatan-Mu, dan kami percaya Engkau sanggup menjaga, Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup menyelesaikan apa yang sudah Engkau mulai dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan bekerja sama dengan Engkau, supaya rancangan-Mu yang paling indah dalam hidup kami itu boleh digenapi, boleh dinyatakan Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Sungguh diberkatilah orang yang berseru kepadamu, yang mengandalkan Engkau, yang menaruh harapnya kepadamu. Dan kami adalah orang-orang yang demikian ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi semua jemaat Tuhan. Baik. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema khotbah kita adalah
persiapan hidup di tahun 2021 ya. Apakah persiapan-persiapan kita yang kita lakukan ya untuk menjalani kehidupan di tahun 2021 ini ya. Apakah yang paling kita persiapkan? Saudara udah persiapkan apa untuk tahun 2021? Apa yang paling saudara persiapkan dalam kehidupan saudara di tahun 2021 ini? Ya, oke. Masing-masing kita sudah mungkin mempersiapkan sesuatu ya. Aku tahun 2021 ini ya mau persiapannya ini dan sebagainya ya. Persiapan apakah yang paling kita pikirkan untuk menemukan dan menghidupi rancangan Tuhan 2021 atas hidup kita? Ya. Apakah yang Tuhan katakan yang paling perlu kita persiapkan? Kita mungkin sudah mempersiapkan segala sesuatu, ya. Nah, tapi apakah yang Tuhan katakan yang paling perlu kita persiapkan? Ya. Nah, mari kita baca firman Tuhan sama-sama 1 2 3 ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Ya, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sebab itu dikatakan siapkanlah akal budimu. Dalam terjemahan yang lain saudaraku ya, dalam bahasa Inggris yang dikatakan so prepare your minds for action. Dalam bahasa yang lain, terjemahan yang lain, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jadi siapkan pikiran kalian untuk berjaga-jaga dan kuasailah diri kalian masing-masing. Arahkanlah semua harapan kepada caranya Allah, akan tunjukkan kebaikan hatinya kepada kita pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada kita. Jadi saudara, persiapan yang harus kita persiapkan menurut firman Tuhan untuk kita boleh menjalani tahun ini adalah siapkan pikiran kalian. Ya, sebab itu siapkan pikiran kalian. Sebab apa? Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3, judulnya di sana adalah pengharapan iman dan kasih. Ya. Jadi kalau kita mau menghidupi kehidupan yang penuh dengan pengharapan, iman, dan kasih, yang paling perlu kita siapkan itu pikiran kita, saudara. Ya, karena di dalam ayat-ayat di ayat 3 di 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kalau saudara hidupmu hari ini mau penuh pengharapan, di tahun ini mau hidup penuh dengan pengharapan, yang paling perlu dipersiapkan adalah pikiran. Salah satu yang paling berpengaruh untuk kita bisa berhasil dalam hidup kita, dalam menghadapi apapun adalah pikiran kita. Yaitu adalah pengharapan kita. Minggu-minggu lalu kita sudah belajar bahwa pengharapan itu penting. Orang yang sudah berhenti berharap sebenarnya orang yang sudah berhenti hidupnya. Tetapi orang yang terus berharap dalam kehidupannya bisa melanjutkan kehidupannya dalam hidup ini. Jadi pengharapan itu penting. Apa pengharapan saudara? Banyak orang pengharapan yang negatif-negatif, saudaraku. Ya, nah saudara harus punya pengharapan yang baik ya di dalam kehidupan saudara. Jadi kalau saudara kita mau memiliki pengharapan, yang perlu kita siapkan itu pikiran kita. Ya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Karena katanya saudaraku bahwa kita ini adalah pengharapannya apa? Bahwa satu kali kelak kita akan menerima bagian yang tidak dapat binasa. Mungkin kita punya banyak tantangan, persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita, godaan dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan berkata bahwa, hei ingat, kamu punya pengharapan. Hidupmu lebih daripada sekedar menghadapi tantangan di dunia ini. Tetapi ada pengharapan bahwa satu kali kelak
kamu akan mendapatkan hadiah, mendapatkan upah, mendapatkan suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ya, jadi ingat saudara, hidup kita bukan hanya yang sementara di atas muka bumi ini. Ya, ada janji Tuhan buat kita. Dan dikatakan yaitu kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Nah, kalau saudara ya mau hidup di level iman, yang saudara perlu siapkan apa? Pikiran juga. Ya, apakah pikiran-pikiran saudara memiliki pikiran iman atau pikiran-pikiran ketakutan, kekhawatiran ya dalam hidup saudara? Nah, saudaraku perlu mempersiapkan pikiran kita. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun, nah Pak Petrus bilang begini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kadang-kadang oleh karena pencobaan kita kehilangan pengharapan. Karena pencobaan kita kehilangan iman. Nah, makanya saudara, pergumulan itu ada di dalam pemikiran kita. Orang yang menang dalam pikirannya akan menang dalam hidup ini. Ya, saudara, itu luar biasa sekali, saudara. Ya, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud pencobaan itu katanya apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Emas itu diujinya apa? Diuji dengan api. Ya, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow, pada waktu nanti Yesus Kristus menyatakan dirinya, wah, kita mendapatkan puji-pujian, saudara. Kita mendapatkan kehormatan, amin. Nah, jadi saudara, jangan putus asa ketika engkau menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan dalam hidupmu. Ya, jangan bilang, aduh orang itu hidupnya enak kali, aku kok kayak gini. No, kalau engkau, saudaraku, mengalami pergumulan-pergumulan dan engkau tetap di dalam Tuhan, engkau adalah orang yang paling beruntung. Kenapa? Seluruh respon-respon kita terhadap masalah-masalah yang kita hadapi itu akan menjadi upah kita nanti. Amin, saudara? Nah, itu saudara. Ya, jalani kehidupan saudara bersama dengan Tuhan. Ya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia katanya, namun kamu mengasihinya. Nah, level kasih, ya, kamu percaya kepada itu hebat sekali. Orang yang tidak melihat Tuhan tapi percaya kepada Tuhan, wah itu hebat, saudara. Ya, itu hebat itu, saudara. Percaya melewati pergumulan, menghadapi masalah, tapi percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu kalau bukan anugerah Tuhan nggak bisa, saudara. Nah, perlu dipertahankan level itu untuk apa? Lewat pikiran kita. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Ya, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi saudara, apakah yang paling perlu kita persiapkan di tahun 2021 ini adalah seperti firman Tuhan katakan, apa? Jadi siapkan pikiranmu. Persiapan pikiran sangat penting untuk kita dapat menjalani kehidupan kita, khususnya di tahun 2021. Ya, yuk baca sama-sama, 1, 2 ya. Situasi, kondisi, keadaan, dan orang bisa menarik saudara atau menurunkan level hidup kita kepada kekecewaan, kemarahan, keputusasaan, ketakutan, kepanikan. Situasi dan kondisi yang kita alami, saudaraku, itu bisa menurunkan level hidup kita, bisa menarik kita ke bawah. Ya. Jangan-jangan di awal tahun ini udah terjadi, saudara, dalam hidup kita. Situasi, orang, keadaan, membuat kita, saudara, ya masuk 2021, kok kayak gini ya. Gitu loh, saudara. Kita pikir maunya 2021 ya bagus-bagus dulu lah, enak-enak dulu ya kan.
Tapi ternyata mungkin ada di antara kita, saudaraku, udah masuk ke tingkatan ini, saudaraku, aduh kecewa lagi, marah lagi. Apa hidup ini hanya sekedar seperti ini? Ingat saudaraku, hidup kita itu, saudaraku, ya, itu tidak ditentukan oleh seperti ini, saudara. Kita mungkin memasuki keadaan-keadaan yang seperti ini, tetapi hidup kita tidak ditentukan oleh situasi, kondisi, keadaan, dan orang. Dalam situasi yang paling sulit pun, pilihan selalu ada di tangan kita. Karena kalau orang yang merasa powerless, saudaraku, dia udah berhenti hidup. Dia udah sampai tahap putus asa, buat apa lagi aku hidup katanya. Tapi saudara nggak perlu powerless. Karena saudara, Tuhan memberikan kepada kita power. Memberikan kepada kita kuasa untuk berespon dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita punya kuasa, saudara. Kita nggak powerless, kita punya powerful yang dari Allah. Ya, hidup kita tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan orang yang ada di sekitar kita. Ya, jangan kau merasa dirimu jadi hidupku yang paling malang, hidupku yang paling sial. Berapa banyak kita dalam kehidupan kita berpikir seperti itu? Hidupku yang paling malang, hidupku yang paling sial. No. Memang mungkin kita bisa kecewa, tapi jangan lama-lama. Kita bisa marah, tapi jangan lama-lama. Ya, mungkin keadaan itu berat buat kita. Kita syok, kita bisa saja menghadapi ini, tapi jangan lama-lama, saudaraku. Ya, jangan sampai, saudaraku, kondisi itu, saudaraku, menguasai kita. Tekanan itu menguasai hidup kita. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ya, namun kita bisa menaikkan level hidup kita ke level pengharapan, ke level iman, ke level kasih, ya, dengan persiapan pikiran kita. Kadang-kadang pada waktu kita disakitin, pada waktu kita, saudaraku, menghadapi banyak persoalan, ya, kita, saudaraku, punya pikiran, nggak apa-apalah, ya, aku tahu Tuhan kok yang berdaulat atas hidupku. Banyak orang bilang begini, kamu kan menghibur diri sendiri. Saya bilang, banyak kan orang bilang begitu kan, kamu mencoba menghibur diri kamu sendiri. Satu kali kami telepon anak kami, saudaraku, saya bilang, kita harus menghibur diri kita, betul nggak? Kitalah yang pertama-tama yang menghibur diri kita. Halo? Kalau enggak, siapa yang menghibur saudara? Yang pertama-tama menghibur dirimu adalah dirimu sendiri. Itu, sampai siap dia terkejut. Loh, iya Pak ya? Selama ini kalau gitu orang bilang, kamu kan gini, kamu coba menghibur diri kamu sendiri. Saya bilang, benar, kamu harus menghibur diri kamu. Supaya kamu bisa kuat lagi. Misalnya orang perlakukan saudara begitu, ya bilang, gak apa-apalah. Kita bisa bangkit lagi kok. Hidup kita belum berhenti, hidup kita belum berakhir. Itu seperti menghibur diri sendiri kan? Tapi menurut saya itu tepat. Karena engkau harus menghibur dirimu. Ketika engkau menghibur dirimu, itu adalah titik awal kebangkitan hidupmu. Amin, saudara? Harus. Jadi kalau orang bilang, itu kan menghibur diri sendiri. Saya bilang, iya. Kalau saya lah yang paling pertama-tama bertanggung jawab menghibur diri saya sendiri. Saya lah yang paling bertanggung jawab. Ya. Jadi saudara, kita bisa menaikkan level hidup kita ke level pengharapan, iman, dan kasih dengan persiapan pikiran kita. Nah, seperti apakah kita mempersiapkan pikiran kita? Bagaimanakah kita mempersiapkan pikiran kita? Jadi siapkanlah pikiranmu, firman Tuhan berkata. Saudara, firman Tuhan berkata, bagaimanakah kita mempersiapkan pikiran kita? Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Ya, memberi makan pikiran kita dan makanan sehat buat pikiran kita adalah firman Tuhan.
Oh, hari-hari ini saudaraku begitu banyak ide-ide yang muncul lewat sosial media hari-hari ini, saudara. Waduh, jangan berpikir saudara kalau ngelihat sesuatu biasa-biasa aja, itu mempengaruhi struktur pikiranmu, struktur otakmu maksud saya, saudara. Banyak sekali ide-ide muncul di lewat Facebook, lewat IG, lewat YouTube dan lain sebagainya. Waduh, banyak, saudara. Nah, ide-ide masuk itu berseliweran di sini, saudara. Dan di sini akan ada pergumulan-pergumulan dan perasaan kita ikut di dalamnya. Kalau saudara ngelihat YouTube itu perasaan saudara juga terlibat di dalamnya. Enggak salah sih saudara tahu berita-berita, saudaraku. Tapi kalau saudara kebanyakan itu namanya saudara memakan junk food. Ya, banyak sekali saudaraku makanan-makanan yang beracun, sama seperti tubuh kita perlu makanan, pikiran kita pun perlu makanan. Saya mau tanya, kalau tubuh saudara makan berapa kali sehari? Tambah ngemil-ngemil lah ya, kalau ada cemilan-cemilan ya kan? Karena ada orang suka cemilan-cemilan ya. Tapi sanggup gak saudara 24 jam makan? Tapi saya mau beritahu kepadamu, pikiran saudara dan pikiran saya 24 jam gak pernah berhenti. Itulah waktu tidur, pikiran saudara masih jalan. Itu sebabnya saudara bisa mimpi kan? Karena pikiran kita itu ada dua, sadar sama bawah sadar. Jadi itu selalu pikiran kita bergumul, saudara. Nah, jadi yang paling penting itu apa? Pikiran kita. Banyak orang sembarangan dengan pikirannya. Apa aja yang muncul dipikirin. Apa aja yang muncul ya stres dong. Pikiran orang banyak kusut. Bahkan banyak orang lelah karena pikirannya. Udah gak bisa lagi mikir katanya. Kenapa? Terlalu lelah. Terlalu banyak dipikirin, terlalu banyak yang mau dikontrol sampai lelah. Berapa banyak orang hari ini lelah dengan pikiran-pikiran yang berkecamuk di dalam otaknya, saudara. Saudara, orang yang hebat itu, saudara, orang yang bisa menyederhanakan semua masalah. Sehingga pikirannya jernih. Apalagi kalau saudara mau buat keputusan, kalau pikiran saudara enggak jernih, wah itu bisa berakibat fatal dalam hidup ini, saudara. Jadi orang yang luar biasa itu orang yang pikirnya sederhana. Bukan orang yang pikirnya ruwet, pikirnya ribet gitu loh, saudara. Karena dengan saudaraku pikiran saudara sederhana, saudara bisa tenang menghadapi pergumulan apapun dalam hidup ini. Tapi kalau pikiran saudara ruwet, ribet, banyak ininya, waduh saudara. Ya, jadi ingat saudaraku, yang paling perlu kita persiapkan adalah pikiran kita. Contohnya, saya kasih contoh sederhana begini. Tiba-tiba saudara periksa darah. Ya, dokter bilang begini, kamu harus segera kembali. Ini penting. Ada 3 pilihan dalam pikiran saudara. 3 atau 2 lah. Yang pertama saya bilang, gawat ini. Dokter bilang segera hubungin saya. Ini pasti udah ada penyakit mengerikan. Bisa enggak? Bisa. Yang kedua, saudara bisa berpikir gini, ini biasa rutin kok. Yang ketiga, saudara bisa berpikir gini, berarti ini artinya bahwa saya, ya mungkin dokter bilang, ya kamu sehat sekali ya. Bisa enggak? Bisa. Sekarang, pikiran mana yang saudara pilih? Kebanyakan pilihan 1, 2, 3. Pertama. Sampai di sana dokter bilang, kamu sehat kali loh. Kita bilang, ya ampun. Padahal aku udah dikduk. Saya mau nanya, kalau gitu yang paling perlu dipersiapkan apa? Pikiran. Dokter vonis saudara, penyakit ini. Pikiran pertama apa? Matilah ini, kan bisa kan? Yang kedua apa? Dokter bisa bilang apa, tapi Tuhan penentu kehidupan, bisa enggak?
Mana lebih tenang? Yang pertama apa yang kedua? Saudara bilang, gitu kan kamu menghibur diri kamu. Ya benar, harus. Harus hibur diri sendiri. Kalau saudara lakukan yang nomor 2, imun tubuhmu kembali meningkat, betul enggak? Kalau yang pertama saudara pilih, imun saudara langsung menurun. Nah, kira-kira udah bisa mengerti ya betapa pentingnya pikiran kita ya? Nah, pikiran mana yang saudara pilih, itu akan menentukan hidupmu, sukacitamu, damai sejahteramu, dan lain sebagainya. Pikiran apa yang saudara pilih. Coba nih ya, saudara disakitin orang, saudara bisa berpikir begini kan, mungkin dia lagi gak mood. Ya maklum lah. Sepertinya menghibur diri kan, tapi itu baik. Bang, enak-enak aja dia nyakitin aku terus loh. Aku terus yang ngalah. Nah, kira-kira gimana? Kalau saudara pilih pilihan yang gak tepat, saudara berpikir saudara beruntung, saudara sedang menghancurkan otakmu dan tubuhmu. Saudara sedang menghancurkan tubuhmu. Karena kalau engkau stres, tubuhmu, sel-sel tubuhmu ikut stres. Nah, saudara, betapa penting pikiran kita, betul enggak? Wah, dan luar biasanya begini. Untungnya Tuhan beri kepada kita kemampuan untuk memutuskan. Coba enggak ada kemampuan memutuskan. Saya mau nanya, kira-kira hidup kita gimana? Hancurlah saudara, betul enggak? Karena setiap orang di dekat kita itu bisa membuat kita level hidupnya menurun. Bilang, untung kasih kemampuan untuk membuat keputusan. Tuhan kasih kemampuan untuk membuat keputusan. Iya, keputusan untuk memilih. Nah, orang dewasa itu saudara punya kemampuan memilih. Kalau dia masih level anak-anak, dia nggak bisa memilih. Hidupnya sangat bergantung kepada situasi dan kondisi. Ya, persiapan pikiran kita dengan memberi makan pikiran saya, dan makanan sehat buat pikiran saya adalah apa? Berapa banyak kita lebih suka junk food daripada makanan sehat? Ya, ayo saudara, makan makanan sehat. Apa itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? 1, 2 ya. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam bahasa Inggrisnya saya lebih suka, it takes more than bread to stay alive. Lebih daripada itu, membutuhkan lebih daripada sekedar roti untuk hidup. It takes a steady stream of words from God's mouth. Artinya dibutuhkan kata-kata, aliran kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Dan firman Allah adalah perkataan Allah. Makanya betapa pentingnya kita merenungkan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, mengingat-ingat firman Tuhan, maka pikiran kita akan membentuk struktur otak kita. Ya, kalau sekali struktur itu sudah terbentuk di dalam otak saudara, maka respon-respon saudara keluar dari struktur tersebut, betul enggak? Saudara bisa memperbaharui otak saudara dengan apa? Memperbaharui pikiran saudara. Ya, makanya tema kita, fokus kita ini benar, tapi ini tahun 2020, 2021 pun enggak banyak bedanya nanti saudara. Ya, kita mau terus menerus dulu di sini saudara. Ya, oke. Ketika saya kalut, coba baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Ketika saya kalut, saya perlu firman Tuhan. Pernah kalut? Sering. Yang saudara perlukan apa? Firman Tuhan. Kadang-kadang kalau saudara kalut nggak bisa tidur. Apalagi ide kalutnya itu datang tengah malam. Saudara bolak-balik keringetan, ya kan? Yang saudara perlu apa? Ketika saudara kalut, saudara perlu 2 hal. Yang pertama, saudara deklarasi firman. Yang kedua apa? Saudara baca dan renungkan firman. Dengar Tuhan berbicara kepada saudara. Nah, kalau saudara deklarasi firman, apa yang perkataan saudara katakan itu harus sesuai dengan hati saudara.
Tapi kalau nggak sesuai, itu nggak banyak gunanya. Nah makanya supaya itu sesuai, saudara perlu renungkan dulu apa yang saudara deklarasikan. Ya, pernah nggak baca di dalam Alkitab, Tuhan tolonglah saya ya yang tidak percaya ini, betul nggak? Ada dalam firman Tuhan itu ketika seorang bapak yang minta anaknya disembuhkan, betul nggak? Tuhan suruh percaya. Nah, jadi artinya apa saudaraku? Apa yang kita deklarasikan harus sinkron dengan kepercayaan kita. Kalau yang saudara deklarasikan tidak sinkron dengan apa yang saudara percaya, nggak banyak gunanya. Kalau saudara deklarasi itu adalah apa yang saudara percaya, seluruh tubuh saudara, seluruh iman saudara memang percaya begitu, baru ada gunanya. Ya, tapi saudara deklarasi, saudara masih khawatir, apa iya ya, apa enggak, ya enggak banyak gunanya saudara. Ya, oke. Ketika saya kalut, yang saya perlukan firman Tuhan. Bukan cuma sekedar kata-kata positif dari orang, tetapi kata-kata positif saja udah membangun, betul enggak? Sudah menguatkan. Nah apalagi kalau firman Tuhan, yuk baca sama-sama, 1, 2 ya. Pagi-pagi buta aku bangun, aku berteriak minta tolong. Aku berharap, kenapa sih pagi-pagi buta bangun sampai berteriak, berarti ada masalah, betul enggak? Pagi-pagi bangun saudaraku langsung menumpuk masalah. Pemazmur bilang, aku berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Wow, firman itu berarti sangat dahsyat, bisa menolong kita. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang disuruhkan kepadanya. Firman Tuhan itu sedang mencari orang-orang yang punya iman. Begitu orang itu punya iman, maka firman akan bekerja. Amin. Nah, firman iman itu dimulai dari mana? Pikiran. Ya, oke. I rise before dawn and cry in prayer for help. I wait for you word. Ya, saya menantikan perkataanmu, ya Tuhan. Ya, oke. Selanjutnya, baca sama-sama 1, 2 ya. Untuk menjaga level hidup saya, maka saya perlu merenungkan firman Tuhan. Menjaga level hidup saya perlu merenungkan firman Tuhan. Ya, saudara mau hidup dalam level sukacita? Dalam level damai sejahtera, dalam level kasih, saudara perlu renungin firman. Kalau enggak, situasi kondisi akan membawa saudara turun. Nah, jadi perlu renungin, ya. Karena pikiran kita enggak pernah 24 jam berhenti, ya. Saudara, kita perlu juga terus renungin, ya. Saudara pernah enggak? Saudara bangun pagi tiba-tiba yang keluar firman semua. Pujian, nyanyian, pernah enggak? Kenapa? Karena struktur otak saudara sudah terbentuk. Saudara bangun pagi langsung nyembah Tuhan. Dari hati saudara muncul, ya kan? Muncul arilan-arilan penyembahan. Kenapa? Ya karena itu udah kebiasaan saudara. Jadi level itu udah ada. Tapi kalau saudara levelnya takut, wah terus ya bangun pagi yang datang apa? Ketakutan. Kekhawatiran, kenapa? Saudara udah bangun struktur itu di dalam otak saudara. Ya. Yuk, baca sama-sama. 1, 2 ya. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. I deeply love your law. I think about it all day. Memikirkannya sepanjang hari. Waduh. Ya, muncul pikiran yang enggak benar, ganti dengan pikiran yang benar, dengan firman Tuhan. Terus menerus mikirin firman Tuhan. Iya ya, firman Tuhan ini hebat sekali ya. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Wah, hebat sekali ya. Kok bisa ya? Nah, itu saudara mulai renungin. Gitu maksudnya, saudara, self talk saudara itu tentang firman Tuhan, ya. Saudara memikirkannya, ya. Saudara merenungkannya setiap hari. Wah, kalau kayak gitu saudara akan menjadi orang yang paling beruntung dalam hidup ini. Benar loh saudara. Saudara memberi makan pikiranmu dengan kebenaran-kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Amin. Yang kedua, yuk baca sama-sama. 1, 2 ya.
Membebaskan pikiran saya dari pikiran-pikiran yang negatif, asumsi negatif yang tidak berdasar, apalagi pikiran yang merusak. Ya, saya harus membebaskan pikiran saya. Dari manakah pikiran-pikiran negatif, asumsi negatif, tidak berdasar, pikiran yang merusak? Ya, hal ini tidak mudah sebab ini adalah peperangan yang sesungguhnya bagi hidup kita. Oke, apa itu saudaraku pikiran-pikiran yang negatif itu dari mana? Dari manusia lama saya. Saudara pernah punya trauma? Itu akan jadi muncul trauma-trauma saudara. Ya. Jadi dari masa lalu kita, pengalaman-pengalaman masa lalu kita, kebiasaan-kebiasaan masa lalu kita, kepercayaan masa lalu kita. Ya, pikiran itu saudaraku muncul dari sana. Ya. Oke, yuk baca sama-sama Roma 8 ayat 5. 1 2 3 ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi saudaraku, ya, kalau kita selama ini memikirkan hal-hal yang dari daging, sekalipun kita udah lahir baru, udah anak Tuhan, kalau pikiran kita nggak berubah, hidup kita nggak berubah. Halo? Sekalipun kita anak Tuhan, udah tahunan ikut Tuhan, tapi kalau cara berpikir kita atau apa yang kita pikirkan nggak berubah, kita sama saja, saudara. Katanya orang-orang yang hidup menurut daging, sebenarnya kita nggak perlu lagi hidup menurut daging. Kenapa? Karena Roh Allah udah berdiam di dalam diri kita. Tetapi kalau kita selalu memikirkan hal-hal yang dari daging, kita nggak beda dengan orang yang nggak kenal Tuhan. Nah makanya saudaraku, firman Tuhan ayat berikutnya katakan, mereka yang hidup menurut roh-roh itu apa? Firman Allah. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Tadi pagi saya cerita saudaraku tentang pesawat, saudara. Ini pesawat nih. Ya, mulai terbang. Nah sekarang pertanyaannya begini. Sebenarnya saudara, ya, pesawat ini ada enggak yang bisa menarik dia ke bawah? Apa perlawanannya apa? Gravitasi. Gravitasi itu adalah pikiran lama. Gaya gravitasi ini saudaraku senantiasa membuat membawa pesawat ini turun. Tapi kenapa dia nggak turun? Karena dia punya gaya dorong dan gaya angkat. Ya, ada daya angkatnya dan ada daya dorongnya, saudara. Nah, apakah yang menjadi daya dorong dan daya angkat kita? Memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau saudara berhenti memikirkan hal-hal yang dari roh, gaya gravitasi akan menurunkan saudara. Jadi betapa pentingnya kita terus menerus. Kita bilang capek? Enggak. Karena saudara kita berpikir, waduh capek sekali. Enggak. Karena saya mau tanya gini, kita selalu berpikir enggak? Selalu. Jadi kita bisa berpikir hal-hal yang dari roh. Merenungkan firman Tuhan itu tanya jawab dalam hati kita, dalam pikiran kita. Wah, masuk firman Tuhan ini apa ya? Ya, saudara bisa baca buku-buku yang membangun, buku-buku rohani. Itu artinya saudara sedang mempertahankan daya dorong saudara. Saya aja, kalau terus saya makan junk food, wah saya enggak, pasti akan down. Kalau selalu melihat situasi kondisi, pasti down. Tapi karena terus-terusan saudara, ya, ada di dalam hidup, di dalam level roh, makanya kita bisa terus berjalan dengan baik. Ya, jadi manusia lama itu trauma-trauma kita, pengalaman-pengalaman di masa lalu. Ya, dari mana lagi? Ide-ide yang buruk. Setan, coba baca sama-sama, 1, 2 ya. Setan yang selalu ingin menghancurkan hidup kita dengan memberi ide-ide yang tidak sepenuhnya benar atau tidak sepenuhnya salah. Saya mau nanya, godaan setan kepada Hawa seluruhnya salah enggak? Sampai membangkitkan, setan itu pintar, dia sampai membangkitkan keinginan Hawa untuk memakan buah pohon itu.
Coba dia bilang langsung gini, makan ini Hawa. Hawa pasti nggak mau. Dia buat pertanyaan-pertanyaan. Nah makanya saudaraku harus waspada kita. Coba saudara anak Tuhan disuruh langsung berzina, pasti nggak mau. Saudara bilang enggak ah. Tapi dia buat saudaraku segala macam sesuatu sampai dia bisa perangkap saudara. Ya. Dalam sebuah buku karangan Zig Ziglar dia bilang begini, bagaimanakah membunuh kodok yang paling bagus? Ya, kasih kodok itu di dalam kuali dan sediakan tempat yang sesuai dengan lingkungannya. Taruh kodok di situ, dia bisa sambil minum Coca-Cola, ya, menikmati, tapi panaskan api pelan-pelan. Begitu dia sudah sadar sudah terlambat. Karena airnya udah panas, udah mendidih dan dia nggak bisa menyelamatkan dirinya. Begitu saudaraku cara iblis. Caranya itu begitu, pelan-pelan sampai enggak sadar saudaraku udah terperangkap. Ya, makanya dikatakan sadar dan berjaga-jaga. Amin. Sadar dan berjaga-jaga, ya. Yuk baca sama-sama. 1 2 3 ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Iblis itu memberi ide kepada saudara di mana? Di pikiran saudara. Ya, yang berikutnya. Oke. Nilai-nilai dunia. Yuk baca sama-sama. 1 2 3 ya. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk apa? Meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Apa itu benteng? Benteng itu ini. Baca sama-sama. 1 2 ya. Itulah benteng. Kebohongan-kebohongan dari si jahat yang saya percayai. Ya. Saudara, satu kali salah satu anak kami, saudara, dia telepon saya, saudara. Dia bilang, "Pa," ya, waktu itu dia mengalami ada persoalan kecil, saudara, yang dia alami. Tapi dia marah gitu. "Kenapa ya Pak aku kayak gini? Setiap kali aku contohnya hidupnya diberkati, pasti nanti ada hal-hal yang gak enak terjadi," katanya. Saya bilang, "Nak, dari mana kamu dapat itu? Itu sesuai kebenaran enggak?" "Itu mitos." Waktu saya bilang itu mitos, dia kaget. Ya kan? Dia bilang, "Banyak kali mitos yang aku percaya ini." Lah itu mitos kan? Contoh ada orang bilang, "Jangan ketawa ngakak kali, nanti pasti bisa jadi nangis." Itu kan mitos. Dari mana itu? Kalau saudara ketawa boleh, tapi jangan sampai enggak menguasai diri, ya kan? Itu baru benar firman Tuhan. Jangan ketawa ngakak-ngakak kali, nanti bisa jadi nangis loh. Ya, saya bilang enggak ada ayatnya. Ada firman Tuhan bilang jangan ketawa ngakak-ngakak kali, nanti jadi nangis. Enggak ada, tapi itu mitos. Mitos apa lagi? Jangan baik, orang baik itu cepat mati. Siapa bilang? Ayat firman Tuhan bilang kalau udah sampai umurnya, baik dan jahat mati, betul enggak? Enggak ada hubungannya baik sama jahat dengan kematian. Itu Tuhan yang tentukan semua. Mitos enggak? Mitos. Makanya akhirnya banyak orang enggak maulah bertobat, nanti mati pula katanya. Itulah saudara. Itu salah, itu mitos itu. Enggak ada itu dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi benteng itu adalah kebohongan-kebohongan dari si jahat yang kita percayai. Coba temukan mitos-mitos ini. Kebohongan-kebohongan apa dari si jahat yang kita percayai selama ini. Ya, banyak loh saudara. Kadang-kadang tanpa sadar itu banyak. Ya. Jadi kalau lewat kuburan jangan meludah, nanti sial. Siapa bilang? Meludah aja nggak akan bangkit dia. Betul nggak?
Nah, jadi banyak juga orang Kristen masih percaya apa? Mitos-mitos, ya. Enggak ada itu, saudara. Ya, apa yang saya percaya tentang sukses, uang, seks dan lain sebagainya. Ya. Oke, baca sama-sama. 1, 2 ya. Sejak awal ide jahat itu muncul. Sejak awal, maksudnya apa? Jangan sampai beranak pinak. Sejak awal, makanya perlu sadar. Sejak awal jangan dikembangin. Nah, ini bahaya saudaraku, dikembangin. Ya diikutin terus pikiran yang gak benar, diikutin ide jahat tersebut. Ah, itu bahaya. Sejak awal langsung saudaraku, ya. Langsung di-cut. Itu dia. Ya, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Begitu ada ide jahat, stop. Kenapa? Karena kita sudah mencondongkan hati kita untuk melakukan ketetapan. I have made up my mind. Aku sudah memutuskan, aku sudah membuat keputusan. Ya, membuat pikiranku itu taat kepada firman Tuhan apapun yang terjadi. Persiapan pikiran kita dengan yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Saya perlu mengarahkan pikiran saya ke arah yang benar. Ya. Apa itu arah yang benar? Pertama kepada siapa? Kepada Yesus. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Bahasa Inggris ini dikatakan keep your mind on Jesus. Artinya apa? Apapun yang pernah kita alami dalam hidup kita, Yesus udah pernah alami, betul nggak? Dihianatin, ya, orang bersaksi palsu atas hidupnya, udah pernah dialamin oleh Yesus. Ditinggalkan orang yang dekat dengan Dia, saudaraku, dicemooh orang, saudaraku, mau dibunuh orang bahkan, saudaraku, udah pernah ngalamin. Jadi saudaraku, keep your mind on Jesus. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Ketika engkau merasa enggak sanggup lagi, lihat Yesus. Yesus bahkan sudah mengalami yang jauh lebih berat dari kita. Ya, kita paling daging disalibkan, Dia tubuh disalibkan, mana lebih berat? Tubuh disalibkan berdarah, saudaraku. Ya, kita daging yang perlu disalibkan. Kepada sesama, ya, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Artinya apa? Kita perlu saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika engkau sedang menghadapi tantangan, kita perlu saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya di gereja kita ada pemuritan, ada komsel, saudara. Supaya apa? Kita saling memperhatikan, saling mendorong. Ketika saudaraku keadaan membawa engkau ke level terendah dalam hidup, engkau perlu sesamamu, perlu orang lain. Jangan diam, saudaraku, bicara. Ya, beritahukan apa yang menjadi pergumulan hidupmu. Ya. Dan yang ketiga, arahkanlah selalu hidupmu kepada apa? Kekekalan. Karena gini saudara, kita hari ini, ya, pelayanan yang kita lakukan hari ini akan kita bawa juga ke surga nanti saudara. Jangan nanti berpikir di surga kita cuma nyanyi-nyanyi saudara. Enggak, kita juga melayani. Kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Jadi saudaraku, jangan ada yang pengangguran, melayani saudara. Ya, saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu, ada Pak Victor, ada papanya Casey, Pak Amos, saudaraku. Apa yang mereka lakukan akan mereka lakukan juga di sana, saudara. Makanya kita harus melayani. 2 hal yang kita bawa nanti apa? Karakter kita yang pertama kita bawa ke surga. Yang kedua apa? Pelayanan kita. Kita melayani apa di sini? Kita terlatih enggak untuk melayani? Kalau kita enggak terlatih melayani di sana kita juga bingung, saudara. Makanya semua orang harus melayani. Yang kecil-kecil enggak apa-apa. Ya, perhatikan orang, konseling orang, dengar orang, doakan orang. Yang penting saudara melayani. Ya, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Ya, think about the things of heaven. Pikirkan selalu perkara-perkara yang di surga, not the things of earth, bukan hal-hal yang di bumi. Ya, jadi apapun yang saudara kerjakan harus selalu konekkan dengan kekekalan. Ya, jadi pertanyaan saya, persiapan apakah yang saudara paling penting saudara persiapkan apa? Jaga pikiranmu, persiapkan pikiranmu. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Saudaraku, persiapkan pikiranmu, sadar dengan pikiran-pikiranmu. Kuasai pikiranmu, jangan sampai pikiranmu menguasai engkau. Makan makanan sehat, jangan makanan junk food saudaraku. Kebanyakan junk food enggak sehat. Makan makanan sehat, yaitu firman Tuhan. Tentunya engkau masih bisa melihat berita dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau kebanyakan di situ saudara, pikiranmu jadi enggak sehat saudara. Saudara tentunya tidak salah membaca berita, mendengarkan berita, melihat berita. Tapi saudara jangan habiskan waktumu di sana. Saudara tentu tidak salah dengan informasi-informasi yang ada. Tapi yang terpenting adalah beri makan pikiranmu, saudara. Engkau yang mengambil keputusan untuk mengisi pikiranmu dengan makanan yang sehat. Ketika engkau kesulitan, susah kalut, hiburkanlah dirimu dengan pikiran-pikiran dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pikiran Allah, saudaraku. Isi pikiranmu dengan pikiran Allah, yaitu firman Tuhan. Jangan biarkan pikiranmu melayang dan mengembara tanpa arah. Pikiranmu, saudaraku, ngelantur ke sana kemari tanpa arah. Ayo ambil tanggung jawab atas pikiranmu. Engkau tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain atas hidupmu. Engkau tidak bertanggung jawab atas situasi dan kondisi yang mungkin bukan karena kesalahanmu terjadi. Tapi engkau bertanggung jawab terhadap pikiranmu. Engkau mau berespon apa? Jangan biarkan pikiranmu ngelantur. Jangan pikiranmu kosong. Jangan biarkan pikiranmu, saudaraku, tanpa arah. Jangan biarkan pikiranmu, saudaraku, tidak terarah, tanpa kendali. Kendalikan pikiranmu. Di sanalah letak kehidupanmu, saudara. Tahukah saudaraku, setelah Tuhan apa yang paling berkuasa di dunia ini, yaitu pikiran. Setelah Tuhan yang paling berkuasa mengarahkan hidupmu adalah pikiranmu. Apa isi pikiranmu hari-hari ini, saudara? Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan.
kekasih, kenali pikiran-pikiran yang muncul di dalam dirimu. Jangan kau percaya semua pikiran-pikiran yang muncul itu. Engkau harus memproses pikiran tersebut. Apakah pikiran tersebut layak engkau teruskan untuk merenungkannya? Atau pikiran-pikiran tersebut berasal dari manusia lamamu? Atau pikiran tersebut berasal dari setan? Atau pikiran tersebut berasal dari kebohongan-kebohongan yang kau percayai? Kau harus membebaskan dirimu dari situ, saudara. Tidak semua pikiran yang muncul tiba-tiba itu adalah dari Tuhan. Ide-ide yang muncul itu dari Tuhan. Coba lihat, pikiran ini mendatangkan damai enggak? Pikiran ini mendatangkan kebaikan enggak buat hidup saya? Apakah pikiran ini sehat? Atau justru pikiran ini membuat saya semakin stres dan depresi? Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi Dia memberikan kepada kita pikiran yang tentram, pikiran yang damai. Saudaraku, jangan sampai engkau tertekan oleh karena pikiran-pikiran yang gak benar. Jangan sampai engkau depresi dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Mungkin kejadian, keadaan yang terjadi tidaklah mudah bagimu. Satu kali, saudara, seringkali dalam hidup saya teringat dengan sebuah peristiwa yang berulang-ulang, dan ketika saya ingat itu, saudaraku, itu benar-benar menyakitkan bagi saya. Tapi beberapa waktu ini ada sebuah pemikiran yang baru yang muncul berhubungan dengan perkara kejadian tersebut, yang membuat saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan saya katakan, syukur Tuhan, syukur Tuhan. Karena ada respon-responku yang tidak negatif yang aku lakukan dengan hal tersebut. Saudara, akhirnya saya bisa merdeka. Kalau tidak, saudaraku, berkali-kali ketika pikiran itu datang sangat menekan saya, saudara. Tapi ketika ada satu ide yang baru, saya percaya itu dari Tuhan. Itu membuat saya tidak lagi menjadi terasa sakit. Tidak lagi merasa kecewa yang berlebihan. Tidak lagi merasa, saudaraku, merasakan beban berat. Justru ketika hal tersebut muncul, saya bersyukur karena ada hal-hal yang luar biasa di balik semua itu. Saudaraku yang kekasih, pikiranmu adalah tanggung jawabmu. Sukacitamu adalah tanggung jawabmu. Mungkin kau berkata, ini kan menghibur diri, aku sebenarnya sedang begini. Ya, kau harus menghibur dirimu. Kau harus menghibur dirimu dengan situasimu. Jangan sampai situasi itu menekan engkau. Jangan sampai situasi itu membuat engkau tawar hati dan putus asa dalam hidup ini. Jangan sampai situasi itu membuat engkau gak punya pengharapan hidup lagi. No, hidupmu belum berakhir. Di depan masih ada janji Tuhan buat hidupmu. Masih ada kebaikan Tuhan buat hidupmu. Masih ada hal-hal yang luar biasa untuk hidupmu. Masih ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan Tuhan berikan kepadamu. Berharaplah, biarlah pikiranmu menjadi pikiran yang penuh harap, pikiranmu yang penuh iman, pikiranmu yang penuh kasih. Jesus Lord, kuasai pikiranmu, jadilah kapten bagi pikiranmu. Jadilah kapten bagi pikiranmu. Kau harus selalu mempunyai gaya dorong dan gaya angkat, karena akan ada gravitasi yang menurunkan level hidupmu. Persoalan, pergumulan, pikiran-pikiran yang buruk yang muncul, pikiran-pikiran negatif yang muncul, itu adalah gaya gravitasi yang menurunkan engkau. Tapi engkau harus punya selalu daya dorong. Daya dorong. Renungkan firman Tuhan.
Pikirkan yang baik, yang mulia, sedap didengar, patut dipuji, dan semuanya itu. Pikirkanlah firman Tuhan katakan. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang tangan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami untuk memilih Tuhan. Kemampuan untuk memilih yang baik. Kemampuan untuk memilih kehidupan. Kemampuan untuk memilih pikiran yang baik. Berespon yang benar. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan sebentar berdoa. Pikiran-pikiran apakah yang selama ini ada di dalam pikiranmu? Apakah itu menekan engkau? Membuat engkau khawatir? Serahkan itu kepada Tuhan. Beritahukan kepada Tuhan. Akui itu di hadapan Tuhan. Pikiran-pikiran apa yang menguasai engkau selama ini? Ya. Pikiran-pikiran apa yang menekan hidupmu? Serahkan kepada Tuhan. Dan gantikan itu dengan pikiran-pikiran Kristus. Gantikan dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pikiran Kristus. Hibur dirimu dengan firman Tuhan. Hibur dirimu dengan firman Tuhan. Hiburkan dirimu dengan kebenaran. Ya, hiburkan dirimu dengan kebenaran. Bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, Tuhan sayang padamu. Hiburkan dirimu dengan hal yang demikian. Jesus. Haleluya Tuhan. Dan mulai awas dengan ide-ide yang muncul dalam pikiranmu. Mulai awas. Karena sukacitamu akan sangat bergantung dari sana, saudara. Apa yang menjadi perenunganmu, sukacitamu, kebahagiaanmu, kedamaianmu akan sangat bergantung daripada ide yang kau renungkan. Renungkanlah ide-ide yang menghasilkan pengharapan, yang menghasilkan iman, yang menghasilkan kasih. Hibur dirimu dengan hal yang demikian. Maka engkau akan sehat dalam hidupmu.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. kasih Bapa. Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami penghiburan Tuhan, bahwa hidup kami adalah hasil pilihan kami. Kami memilih untuk taat kepadamu, kami memilih untuk hidup seturut dengan firman-Mu, kami memilih hidup sesuai dengan rencana-rencana-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu. Kita tutup ibadah kita, kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, angkat tanganmu, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kebaikan dan kemurahan daripada Allah Bapa, mengejar engkau, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus, yang sudah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, dan mengangkat kita menjadi anak-anak yang dikasihinya. Dan Allah Roh Kudus yang sudah dicurahkan untuk tinggal di dalam batin kita, menolong, menguatkan, menghiburkan, dan mengajari kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua yang percaya katakan